Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur li'uyunil alfazi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah semuanya, rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mengingatkan kembali bahawa sunnah Nabi itu sangat banyak. Yang penting dari sekian banyak sunnah Nabi itu harus ada yang kita pegang, harus ada yang kita amalkan. Jangan sampai kosong semua, Pak. Nah, semoga dengan begitu kita termasuk orang yang beruntung. Yang rugi itu tentu dari sekian banyak sunnah Nabi tidak satu pun yang diamalkan atau tidak satu pun yang tertarik dengan sekian banyak sunnah Nabi. Cukup ya. InsyaAllah gitu loh. Selagi kita punya niat, punya keinginan, ya, punya rasa cinta dengan sunnah Nabi, sekalipun belum melakukan, Pak. Sekalipun belum melakukan. Jadi dalam mempraktekkan sunnah Nabi itu ternyata kita perlu tidak perlu kita itu tuh misalnya kurang kamu gitu kan. Nih kayak saya nih misalnya kayak gitu kan. Kamu itu kurang itu dalam pengamalan sunnahnya. Lihat nih saya nih misalnya. Enggak perlu begitu. Ya, untuk pengamalan sunnah Nabi ini kita harus saling mensupport. Ayo. Nah, gitu loh, Pak. Kalau yang belum kenal kita kenalkan. Ini sunnah Nabi. Ayo begitu. Karena pada prinsipnya tidak ada satupun ya orang yang mampu mengamalkan sunnah Nabi itu sesempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak. Tidak ada, para sahabat pun masih ya banyak yang kurang-kurang, Pak. Contohnya dalam sebuah riwayat ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau suatu malam pernah solat bersama Rasulullah SAW. Solat malam, Pak. Mula-mula kuat. Akhirnya beliau ya dalam hadis tersebut disampaikan seolah-olah pengen mengundurkan diri, gitu loh, Pak. Saking lamanya solat malam Nabi itu, Pak. Ya, rakaat pertamanya gitu kan, Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran. Ini sahabat loh, para sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam pengamalan sungguh gitu ya, Rasulullah itu enggak mampu kita nurut Nabi itu SAW. Solat malam itu contohnya. Sehingga Ibnu Mas'ud ini seolah-olah ingin ya enggak khusyuk lagi lah solat gitu. Pengen nyerah.
Qiyamul Lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang terpenting dalam pengamalan sunnah ini kita saling mengajak dan mengajak. Ya, tidak perlu untuk saling cela mencela. Ya, nah, gitu. Contohnya gimana Pak? Saya pakai jenggot gitu kan? Ya pakai saja gitu loh. Silakan hidupkan jenggot kamu gitu kan. Yang penting kita semua tahu bahwa jenggot itu sunnah. Jangan kamu dengan pakai jenggot suka merendahkan hamba-hamba Allah yang tidak pakai jenggot. Itu bukan cara yang baik dalam pengamalan sunnah gitu Pak. Berbahagialah hamba yang selama dalam hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah sampai hadis tentang hadis dari Abu Yahya Suhaib ibni Sinan, ya, Suhaib Ar-Rumi. Nah, bagaimana kita menyampaikan kemarin bahwa Suhaib Ar-Rumi ini salah seorang sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan termasuk dari orang Arab. Beliau adalah orang Romawi, ya. Rumi, ya. Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi terkenal. Jadi dalam sejarah Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah memilih-milih. Ini tokoh dari bangsa Arab, ini tokoh sahabatku dari bangsa Persia, ini tokohnya. Sahabatku dari bangsa ini tokohnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-subbaqu arba'atun." As-subbaq itu para tokoh-tokoh yang ada dalam Islam atau para pionir yang dimuliakan dalam Islam. Arba'atun kata Nabi, ada 4. Terus kata beliau, "Ana sabiqul Arab." Nah, saya kata Nabi adalah tokoh dari bangsa Arab. Artinya orang yang pionir dalam Islam dari bangsa Arab. Wa Bilal kata Nabi, Bilal bin Rabah sabiqul Habasyah. Itu orang yang tokoh dalam Islam dari bangsa Habasyi. Kalau di sekarangnya daerah Ethiopia, yang dimana dahulu terdapat ada raja yang terkenal yaitu Raja Najasyi. Dia baik sekali dengan sahabat Nabi yang hijrah ke Habasah dahulu Pak. Ya, sekalipun dia belum Islam tetapi dia sangat santun sekali. Ya, para sahabat yang hijrah ke Habasah itu dilayaninya, dilindungi oleh Raja Najasyi ini. Wa Bilal sabiqu Habasyah. Wa Suhaib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Suhaib sabiqur Rum. Nah, ini Suhaib Ar-Rumi ini. Suhaib itu adalah pionir, ya, orang yang pionir atau tokoh dari bangsa Romawi. Wa Salman yang keempat, wa Salman sabiqul Furs. Ya. Salman adalah sahabatku yang berasal dari Persia. Kalau kita lihat dari hadis ini memang sahabat Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam itu memang globali, Pak ya. Islam itu kalau kita bicara masalah Islam itu memang subhanallah sangat luas sekali. Islam itu bukan hanya suku gitu Pak ya, bukan hanya sedikit ya, pokoknya globali ya. Bangsa yang ada di dunia ini layak ya, pantas untuk masuk Islam. Itu dia disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan qala. Itu hadis yang terakhir yang kita bacakan kemarin. Baik kita review sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Rawahu Muslim. Ini hadis yang sangat terkenal sekali. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sangat mengagumkan sekali perkara orang mukmin itu, bahwa seluruh perkaranya itu baik, Pak.
Jadi kalau kita memang orang mukmin, kita harus merasakan ini, bahwa segala perkara yang kita hadapi dalam hidup ini baik semua. Ya. Dan itu kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Semuanya baik itu, ya, sikap pokoknya baik semua gitu ya. Itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Kenapa dia menganggap semua itu baik? Karena in asobathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lah. Ya, jika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat kesuksesan dan keberhasilan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur, tidak lupa ini. Dia bersyukur kepada Allah. Ingat bahwa segala yang ia terima ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan dari kemampuan saya, bukan dari relasi yang saya miliki, bukan dari ilmu yang saya miliki, bukan dari titel yang saya miliki. Bolehlah, ya. Mungkin kita merasa sedikit begitu, tetapi dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, itu baik baginya. Itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa sesuatu musibah, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Dia bersabar, fakana khairan lah. Dan itu baik baginya. Jadi baik semua Pak dalam hidup ini. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang mengerti, yang paham akan makna atau hakikat kehidupan ini. Boleh kita lihatlah dalam kehidupan kita untuk perbandingan gitu Pak ya. Ya, seperti yang kita tahu, ada bangsa-bangsa di dunia ini, mereka itu memang semangat bekerja, ya Pak ya. Apa istilahnya? Dalam bekerja itu memang serius, kemudian pintar-pintar, kemudian berhasil, prestasinya banyak gitu kan. Tetapi suatu saat ketika dia mendapatkan sebuah kegagalan, down-nya minta ampun. Ya Pak ya. Saat dia gagal, tidak berhasil itu, seolah-olah hidup ini enggak ada lagi, semuanya kelam. Nah, gitu loh Pak. Bahkan banyak juga di antara mereka yang bunuh diri. Hanya perkara apa? Perkara tidak berhasil saja. Ya. Secara keduniaan atau secara profesional kalau kita nyebut. Ya mungkin itu bagus. Tetapi kok hanya dengan gagal begitu mau bunuh diri gitu kan. Padahal ya, bunuh diri itu tidak baik. Kemudian kalau dia tidak bunuh diri, tentu dia akan masih bisa bertahan hidup. Kemudian orang-orang di sekitar dia masih bisa mendapatkan manfaat dari dia kalau dia tidak bunuh diri. Tetapi dengan begitu mudah gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada modal ini Pak. Syukur dan sabar itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kalau senang bersyukur, kalau sedang ditimpa musibah kita bersabar, dan itu semua baik bagi kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata ya faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yawm ya. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'wah ya abata ila jibrila nan'a. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha
atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi at-turab. Ini hadis ini menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dengan kematian. Rasulullah sudah dihadiri oleh sakaratul maut. Ya Pak ya. Qala dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, falamma thaqulan nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb. Ya ketika beliau sudah dekat dengan kematian, kemudian beliau seolah-olah ditimpa sesuatu yang karbun itu ya sesuatu yang berat gitu loh Pak. Ya sesuatu yang berat, ya sakaratul maut. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan gitu, berat. Thaqula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatimah, ya. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abata. Ya, maknanya adalah wahai bapakku gitu loh. Beliau kasihan sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu Pak. Melihat ya sudah berat gitu loh. Thaqul alaih. Faqala, kemudian Rasulullah menguatkan Siti Fatimah ini, laisa ala abiki karbun ya ba'dal yaum. Wahai putriku, insyaallah setelah ini, setelah kejadian ini enggak ada lagi beban atas ayahmu gitu loh. Artinya memang beliau merasakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratnya, kemudian ya sakaratul maut itu bagaimana, tetapi beliau kuatkan putrinya ya, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Insyaallah putriku ya, setelah kejadian ini tidak ada lagi keberatan atau beban yang akan menimpa ayahmu. Falamma mata, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, qalat, ya Sayyidah Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'ah, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya gitu artinya Pak ya. Ya abata, ya wahai bapakku, wahai ayah, jannatul firdausi ma'wah, ya surga firdaus lah sebagai tempatmu, ya tempatnya. Itu perkataan dari Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya abata ila Jibril nan'a, wahai ayah, kabar wafatnya ayah ini hanya kepada Jibril akan kami beritahu kepada Jibril, katanya gitu ya. Akan kami sampaikan kepada Jibril bahwa ayah kami telah meninggal. Falamma dufina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, dufin ya. Ya ketika Rasulullah dikebumikan, qalat Fatimah, ya Siti Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi at-turab, gitu ya. Ketika para sahabat menutupi badan Rasulullah dengan tanah gitu Pak ya. Kata Siti Fatimah, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab. Oh teganya kalian menimbun badan bapakku, badan ayahku dengan tanah. Teganya kalian gitu Pak. Ya Rasulullah Pak ya. Orang yang selama hidupnya berpengaruh, banyak memberi kemuliaan kepada orang, itu yang keluar dari lisan Siti Fatimah, teganya kalian, sambil menutup Pak ya, sambil menutup. Tetapi perlu kita jelaskan juga gitu nanti gitu, bahwa perkataan yang keluar dari lisan Siti Fatimah itu bukan karena enggak ridho, bukan karena enggak rela dengan ketetapan Allah, tetapi memang enggak tegaan gitu. Melihat badan Rasulullah ditutup dengan tanah ya. Atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab. Itu penutup hadisnya. Rawahul Bukhari wa Ahmad ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lughatul hadis, ya, bahasa yang perlu kita petik dari hadis ini. Yang pertama, thaqula. Thaqula itu sesuatu yang berat yang kita rasakan saat kita sakit. Itu thaqula. Itu gambaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut. Subhanallah, itu Rasulullah, ya, telah memberikan pelajaran kepada kita, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah masih merasakan sakaratul maut. Apalagi, ya, dengan kita hamba-hamba yang banyak, yang masih banyak kekurangan dan kelalaian gitu, ya. Ya, tentu kita harus mempersiapkan diri, ya. Kemudian kita dengan penuh baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik sangka ini penting, Pak. Kemudian berdoa dan berharap kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dalam menjalankan sakaratul maut, mudahkan kami. Itu doa kita, Pak. Mudahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karuniakan kami untuk bisa dan mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Itu doa-doa dan apa istilahnya, ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis juga, ini apa, realita lain juga. Setiap hamba itu akan merasakan sakaratul maut. Tetapi dalam sebuah hadis dikatakan juga ada hamba-hamba yang, ya, insya Allah dia tidak merasakan beratnya, sakitnya sakaratul maut itu. Nah, gitu. Di antaranya siapa, Pak? Orang yang mati syahid. Nah, itu dia. Orang mati syahid yang berjuang karena menegakkan apa? Kalimat la ilaha illallah, membela agama ini. Saat dia meninggal itu, kata Rasul, dia tidak akan apa? Tidak merasakan sakaratul maut. Ya, terutama orang-orang yang perang, memang betul-betul perang, ya, para sahabat Nabi itu, ya. Makanya para sahabat Nabi itu kalau perang apa diminta turun ke medan perang itu semangatnya minta ampun. Ya, karena di antara fadilahnya gitu, kalau kita meninggal di medan perang itu, insya Allah kita nggak akan merasakan gitu, ya, beratnya, sakitnya sakaratul maut. Ya, mungkin karena langsung meninggalnya, Pak, ya, gitu kan, atau meninggalnya dalam keadaan semangat gitu, jadi nggak kerasa. Subhanallah. Ya, mungkin itu apa gambaran-gambaran yang telah disampaikan oleh Rasul dan telah dipraktekkan oleh para sahabat. Al-karbu itu asyiddah min sakaratil maut, ya. Asyiddah itu, ya, sesuatu yang berat, ya, dari sakaratul maut, ya. Kemudian wa fil hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Nah, ini dia tentang apa? Tentang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cobaan yang paling berat, yang paling banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang kepada para nabi dan rasul. Ya. Al-Firdaus. Ada kalimat Firdaus dalam hadis tadi, Jannatul Firdausi mathwahu. Firdaus itu adalah bustan. Ya, bustanun, sebuah kebun yang sangat luas, yang sangat indah. Yajma'u kullama fil basatin min syajar wa zuhur. Jadi dalam kebun yang sangat luas dan indah tersebut, ya, yujma'u kullu ma fil basatin min syajarin wa zuhur. Ya, dikumpulkan semuanya dalam kebun tersebut apa? Pohon-pohon yang sangat rindang dan bunga-bunga yang sangat indah. Itu makna Firdaus, Al-Firdaus. Kemudian ada lafaz Jibril juga, Pak, ya. Jibril itu siapa? Huwa alamun limalakin karimin khassahullahu ta'ala bil wahyi. Siapa itu Jibril? Jibril itu adalah nama, sebuah nama. Alamun, sebuah nama bagi seorang malaikat yang mulia, yang mana malaikat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Itulah Jibril. Definisi dari Jibril disampaikan. Ada yang nanya nih, Pak. Kan kalau kita ketahui dan kita pelajari dan kita yakini bahwa saat sekarang itu tidak ada lagi nabi dan rasul diutusi,
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nabi terakhir zaman itu sudah diutus oleh Allah, atau nabi penutup itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau enggak ada lagi nabi dan rasul, berarti enggak ada lagi wahyu yang akan disampaikan. Iya, logikanya begitu. Memang enggak ada lagi. Berarti malaikat Jibril enggak ada lagi kerjaan gitu ya, Pak. Iya, sudah apa istilahnya? Sudah pensiun. Ya, tapi subhanallah, ya, kita tahu bagaimana ya watak-watak dan tabiat para malaikat dalam ilmu tauhid itu dipelajari. Mereka itu taat selalu kepada Allah, kemudian bertasbih kepada Allah, pokoknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dilihat dari apa istilahnya pemahamannya memang begitu, karena nabi dan rasul tidak ada lagi, ya tentu wahyu tidak ada lagi yang akan disampaikan. Nah, sedangkan malaikat Jibril ini tugasnya khusus menyampaikan wahyu. Khassahullahu, nah, gitu. Nah, salah satu definisinya malakun karimun khassahullahu ta'ala bil wahyi. Allah khususkan untuk menyampaikan wahyu. Itu dia. Nan'ahu ay narfa'u khabara mautihi ilaihi. Ya, Jibril ini nan'ahu, kata Siti Fatimah, berita kematian Rasulullah ini akan kami sampaikan kepada Jibril. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, jawazu at-tawajju' lil maiti inda al-ihtidar. Diperbolehkan ya untuk merasa apa istilahnya merasa sakit ya ketika menghadapi sakaratul maut. Artinya mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan hukum gitu loh. Jadi kalau ada seorang hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia merasa sakit gitu kan, itu sangat wajar. Itu artinya jawazu ya. Ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak seperti biasa gitu. Sekalipun beliau hamba yang paling dicintai oleh Allah, ketika menghadapi sakaratul maut itu thaqula juga. Thaqula, merasa berat. Jadi kalau ada hamba-hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut kemudian gerak-geriknya merasa kesakitan, itu sangatlah wajar. Dalam hukum itu ya tidak apa-apa karena itu sangatlah wajar, jangan dicela. Kenapa kamu? Enggak boleh begitu gitu. Enggak boleh begitu. Bukan begitu ya. Boleh hukumnya. Kemudian yajuzu dzikrul maiti bi sifatihi ba'da mautihi. Nah, ini juga pelajaran, diperbolehkan secara hukum untuk menyebut sifat-sifat mayit gitu Pak ya, atau kebaikan-kebaikan mayit di dalam setelah dia meninggal. Itu diperbolehkan. Oh, si fulan ini alhamdulillah baik gitu kan. Si fulan ini baik bertetangga, beliau punya banyak teman dalam hidupnya. Boleh kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan seorang mayit ketika dia sudah meninggal ya. Kemudian sabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa fihi min sakaratil maut wa syadaidihi gitu ya. Ya, ini dalam hadis ini juga memberi pelajaran bahwa sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi sakaratul maut dan kesusahannya. Itu pelajaran bagi kita. Kemudian jawazu izharil huzn ala firaqil mayit min ghairi nauhin wa izhari sukhtin ya. Boleh diperbolehkan secara hukum untuk menampakkan rasa sedih kita terhadap sebuah perpisahan. Itu diperbolehkan. Cuman ya tidak boleh min ghairi nadbin wa awilin wa izhari sukhtin ya. Tentu yang tidak diperbolehkan dengan meraung-raung, teriak-teriak, kemudian menangis ya seolah-olah tidak ridho dengan ketetapan Allah. Wa izharu sukhtin,
ya menampakkan menampakkan rasa murka kita terhadap ketentuan Allah ini, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau izharu huznin itu diperbolehkan, rasa sedih, rasa tidak seperti biasa, rasa murung itu diperbolehkan. Ini yang sudah dipraktekkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha dan para sahabat radhiyallahu anhum. Terus ini sebagai itu juga sebagai penguatan wa qaulu Fatimah radhiyallahu anha, dan perkataan Siti Fatimah itu, teganya kalian menutup badan Rasulullah dengan tanah, ya. Perkataan beliau itu, ya, ta'birun an huzniha wa laisa i'tiradan, ya, ala dafnihi sallallahu alaihi wasallam. Ta'bir, ya, pengungkapan rasa sedih beliau saja, bukan artinya beliau tidak ridho dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis, ya, di hari ini yang pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Zaid Usamah ibni Zaid bin Haritha maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi, dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritha maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang dicintainya dan anak dari orang yang dicintainya, ya. Usamah bin Zaid, kemudian Zaid tersebut, ya, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Zainab, dalam hadis ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus, ya, yaitu siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Zainab, ya. Inna bani qadih tudira fashhadna. Ada Zainab ini punya seorang anak, dan anaknya itu sedang sekarat juga. Kemudian kami menyaksikan, ya, sakaratnya beliau, putra dari Zainab ini. Fa arsala yuqri'us salam fayaqulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk untuk mengucapkan salam. Fayaqulu inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, ya, bahwa milik Allah lah segala sesuatu yang Dia ambil, ya. Segala sesuatu yang diambil oleh Allah itu ya milik Allah, dan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu di sisi Allah mempunyai ajal musamma. Artinya punya batas yang sudah ditentukan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Yaitu tentang umur kita, ajal kita. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, ya, segala sesuatu yang diambil oleh Allah, ada hamba yang meninggal, itu hanya milik Allah, dan segala sesuatu yang diberi itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ditetapkan ajalnya, masanya, durasinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, ajal kita masing-masing. Fal tasbir wal tahtasib. Nih, pesan bahwa karena semuanya sudah ditetapkan sesuai ajalnya, maka kita harus bersabar dan ihtisab. Ihtisab itu kita meyakini dengan kesabaran kita itu kita mendapatkan pahala. Itu ihtisab, ya Pak, ya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha, ya. Kemudian dia bersumpah. Faqama, kemudian berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu, ketika menghadiri, ya, sakaratul maut dari putranya Zainab ini, Rasulullah berdiri, wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, kemudian Muaz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab,
kemudian Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu yang hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad dan Mu'az, kemudian Ubay, kemudian Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Hadir menyaksikan ya peristiwa wafatnya siapa Pak? Putra dari Zainab. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sobi. Kemudian diangkatlah si anak kecil ini, ya putra dari Zainab ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqadahu fi jihrihi wa nafsuhu taqaqa, ya. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya ya dalam pangkuan, kemudian wa nafsuhu taqaqa. Ketika bayi yang meninggal tersebut di pangku Rasulullah, kemudian ya perasaan Rasulullah, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqaqa, ya, merasa sedih gitu ya, tidak seperti biasa, merasa sangat sedih sekali. Fafadat ainahu, ya, kemudian menangis, ya. Fadat aina itu mata ini mengalir ke air, itu artinya fadat itu Pak melimpah. Ainahu kedua matanya. Jadi artinya kedua matanya mengeluarkan air yang berlimpah, itu artinya menangis ya bahasa. Faqala Sa'ad, kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ya. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah ma hadza, gitu ya. Wahai Rasul, apa ini ya Rasul, sehingga baginda menangis sekali, sedih sekali. Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang ya. Ungkapan kasih sayang yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati setiap hambanya, dalam hati hamba-hambanya. Artinya apa? Rasul menangis itu, sedih itu merupakan bukti atau pengungkapan rasa kasih sayang, dan rasa kasih sayang itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadihi. Kasih sayang itu akan Allah berikan ya kepada hati hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ini betul juga. Ya, karena tidak semua hamba yang kasih sayangnya tinggi gitu Pak ya. Ada yang kurang, ada yang biasa-biasa saja, atau ada yang lebih. Dan itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ada orang yang diberikan oleh Allah kasih sayang yang lebih di hatinya, ya dia akan sedih sekali gitu ya. Kemudian ya tingkat kesedihannya, tingkat keramahannya, tingkat kesantunannya itu lebih tinggi, sudah pasti. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ya. Penutup hadis tersebut, orang yang akan disayangi oleh Allah itu tentu orang yang punya kasih sayang. Ini sebuah konsep dalam hidup ya Pak ya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ar-ruhama itu orang-orang yang penyayang, orang-orang hamba-hamba Allah yang pengasih. Hamba-hamba yang pengasih inilah yang akan disayangi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang tidak punya sifat keramahan dalam hidup, ya tentu dia akan tidak akan disayangi oleh Allah, tidak akan disantuni oleh Allah, tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah hukum alam kalau kita katakan. Kalau kita penyayang dalam hidup, insya Allah kita akan disayangi oleh Allah. Sayang kepada sesama, ya, menghargai kepada ya sesama tetangga dan lingkungan, bahkan sayang kepada hewan-hewan. Hamba yang begini dia akan selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada Pak dikit Pak? Ada Pak ya? Baik. Selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Nah, ini dia. Dari sahabat Anas juga beliau berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin
faqala ittaqillah wasbiri. Ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depan seorang perempuan yang sedang menangis, Pak. Ini tentang sabar juga, bagaimana sabar dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat suatu hari di depan seorang perempuan yang sedang menangis di dekat kubur. Qala, ya, faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada perempuan tersebut, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah wahai ibu, ya, wahai nyonya, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Itu kata Nabi. Dia nangis di mana, Pak? Di samping kuburan, mungkin itu suaminya atau siapalah, menangis terisak-isak. Begitu. Kemudian kata Rasulullah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kamu. Faqalat ilaika anni. Gitu, Pak. Hei, menjauhlah kamu, gitu katanya. Perempuan itu berkata, ya, bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, dan bersabarlah. Ilaika anni, menjauhlah kamu, kata perempuan itu, ya. Fa innaka lam tusib bimusibati, menjauhlah kamu, kata perempuan itu. Kamu enggak merasakan musibah yang aku terima ini. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada perempuan tersebut yang mengatakan itu, menjauhlah kamu itu enggak mendapat musibah seperti aku, gitu kan. Faqila laha, dan dikatakan kepada perempuan itu, innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, itu nabi, bukan orang-orang biasa gitu. Kamu ngomong menjauhlah kamu, gitu ya. Itu nabi, dikatakan kepada ibu itu. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin di pertama tadi dia nggak tahu, makanya dia seenak-enak ngomong menjauhlah kamu, gitu kan. Kemudian setelah dia mengetahui, nabi itu ya, katanya gitu kan. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul pergi dari dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Ketika dia tiba di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di pintu itu tidak ada penjaga. Ya. Tidak ada penjaga. Artinya apa? Bisa langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Faqalat, ya, ketika masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa Nabi, faqalat, dan dia berkata, lam a'rifka, gitu kan. Wahai Nabi, tadi aku enggak tahu Nabi, gitu kan. Makanya saya ngomong begitu kepada baginda, pergilah kamu, gitu ya. Jangan ngusik-ngusik aku, gitu. Aku sedang bersedih. Ya, lam a'rifka, saya enggak tahu. Faqala, ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibu tadi, innamas sabru indas sodamatil ula, ya. Ya, seolah-olah gimana nih, Pak? Ibu itu merasa menyesal bersikap kasar kepada Nabi ketika dia sedang sedih. Nah, kemudian dia minta maaf kepada Nabi. Maaf Nabi, aku enggak tahu bahwa yang tadi ngomong itu baginda. Terus apa kata Nabi? Sesungguhnya sabar itu adalah di saat apa, Pak? Di saat sodamatil ula, itu di momen yang pertama kita sedih itu loh. Saat kita ditimpa musibah, saat kita sedih, di sanalah dilihat kesabaran kita, bukan setelahnya. Itu dia, Pak. Ketika dapat kabar apa? Kesedihan, langsung sabarnya itu dipraktekkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau bagaimana, ya Allah, astaghfirullah. Itulah kelihatan sabarnya hamba yang sebenar-benar sabar. Tapi kalau setelah di saat yang pertama dia nggak sabar, kemudian setelah jauh dari momen yang pertama itu dia baru sabar, itu kata Nabi bukanlah sabar yang sebenarnya. Tetapi sabar yang sudah dihiasi atau direkayasa atau modifikasi. Nah, pencitraan itu dia, Pak. Subhanallah, memang begitu, ya. Ini contohnya dalam hadis Rasulullah, ya kan, perempuan tadi kalau memang dia bersabar
Mau nabi, mau bukan nabi yang memberi nasihat kepada dia, ittaqillah wasbiri. Tentu dia akan, oh iya, saya harus bertakwa kepada Allah dan saya harus sabar. Tentu dia sabar. Kalau memang dia sabar. Tetapi ya perempuan tadi kelihatan ya tingkatan kesabarannya masih belum bisa teruji. Sampai di depan Nabi dia begitu ngomong gitu, ilaika anni ya. Ilaika anni, menjauhlah kamu, jangan banyak ngomong di sini, itulah bahasanya. La ilaha illallah. Nabi digituin, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu enggak pemarah lah gitu Pak ya. Subhanallah. Ya pelajaran yang perlu kita petik yaitu tadi gitu kan, bahwa kesabaran itu penting, kemudian sabar itu dia sangat erat sekali dengan ketakwaan. Terus ini bagus juga. As-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuhu ya, makana inda ya, makana inda mufaja'atil musibah. Ini dia. Sabar yang orang kesabaran itu adalah kesabaran yang dipuji itu adalah kesabaran orang yang sedang ditimpa musibah pada saat yang pertama. Itulah sabarnya seorang hamba. Subhanallah. Kemudian tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifqatihi ya, wa rifqihi bil jahili. Dari hadis ini juga kelihatan bahwa tawaduknya Nabi dan ramahnya Nabi serta santunnya Nabi kepada orang jahil, kepada orang yang tidak berilmu. Si ibu tadi mungkin dia bisa kita katakan dia belum tahu betul makna kesabaran, hakikat kesabaran. Tetapi dari sini kelihatan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi terhadap seorang yang jahil atau orang yang lupa atau orang yang tidak tahu ilmu sesuatu. Ya, kalau Nabi nggak tawaduk mungkin ngamuk Nabi. Saya ngasih nasihat ke kamu kok kamu ngusir saya gitu loh. Aku ini Nabi kata Nabi. Mungkin begitu ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan begitu. Kemudian jawazu ziyaratil qubur lin nisa li'annahu law kana munkiran lanahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan juga bagi perempuan untuk ziaratul kubur ya. Kalau seandainya Nabi mengingkari itu tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarangnya, tetapi dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza kana al-buka'u ma'a raf'is saut 'alal qabri mahduran anhu. Menangis ya itu diperbolehkan, tetapi kalau menangis dengan suara yang kencang, yang kuat ya di kuburan atau ketika kita ya dapat musibah nangis keras-keras, mahzuron anhu, itu dilarang. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik ya. Subhanallah. Masih ada waktu, Pak? Cukup, Pak ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah baca 1, 2, 3. Ya. 3 hadis hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Indah as-sadamati. Jadi saya ada waktu untuk 10 menit untuk tanya jawab. Pak Stefan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya Pak. Ya. Artinya bahwa ada sebagian yang mengatakan
Ya, betul. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masya Allah. Sudah, Pak? Baik, satu lagi. Ya, sekalian jawab. Ada satu lagi? Saya, Pak. Ada? Oke, Pak. Ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkembang di medsos berkenaan dengan Maulid, ya. Ada reportasi yang menanyakan audiens, kalau Rasulullah hidup pada saat ini, kamu akan menyampaikan apa pada Rasulullah? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menurut Ustadz sebagai pola ya atau patron, kita jamaah nih digiring, maksudnya diarahkan kalau ketemu Rasulullah saat ini, apa yang mau kita sampaikan supaya barangkali ada gambaran yang mengarah ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan. Masih ada seperti 10 menit cukup jawab, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Pak Ustaz. Kita akan akan Pak Abi, silakan Pak Abi. Pak Abi. Tiga pertanyaan kita batasin. Terakhir Pak Abi. Pak Abi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua. Ya. Ya, Pak. Masya Allah. Baik, silakan Pak Ustaz. Baik. Ada 3 pertanyaan dari kelas Ustaz Halim, Pak Wiyanka, dan Pak Abi. Silakan, Pak. Yang pertama pertanyaan dari Ustaz Abdul Halim yaitu tentang kalimat auha, ya dalam bahasa Arab itu auha yuhi, memberikan wahyu. Kalau kita perhatikan dalam konsepnya, ya malaikat Jibril itu memang dia pengkhususan menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah kepada para nabi. Itu memang khusus, ya. Namun dalam Al-Quran memang banyak kita temukan auha juga, tetapi auha di sana Allah memberi apa istilahnya, memberi ilham, ya, kepada siapa? Kepada bukan para nabi dan rasul, yaitu kepada, contohnya dalam surat An-Nahl itu fa'auha ilan rabbuka ilan nahli, ya, Tuhanmu memberikan wahyu kepada seekor lebah, ya, untuk membuat apa rumah di tempat yang tinggi gitu, apa membentuk ya sarang lebah gitu loh Pak, ya. Auha di sana ya, dengan sangat jelas gitu ya kita pahami itu memang bukan wahyu, ya, karena kalau wahyu itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Kalau kepada selain nabi dan rasul, ya, itu bukanlah wahyu, tetapi bisa kita katakan itu ilham. Ilham itu juga Pak, apa istilahnya bahasa lainnya itu insting, insting, keinginan gitu loh. Jadi itu memang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa itu apa? Fujuraha wa taqwaha, ya, berbuat buruk atau berbuat takwa. Itu insting, ya Pak, ya. Ini kajian qadar juga nanti Pak, apa dalam ilmu tauhid. Kenapa gitu kan? Allah memberi ilham kepada setiap hamba untuk berbuat buruk dan berbuat apa baik gitu kan? Ya, itu ada hikmahnya gitu ya. Terus kita kembali tadi bahwa kalau selain wahyu itu memang selain nabi dan rasul itu bukanlah dikatakan wahyu. Kalau selain kepada kita contohnya gitu kan, fa'alhama fujuraha wa taqwaha, Allah memberi ilham atau insting kepada setiap hamba untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Kepada lebah tadi juga begitu, insting, ya, atau ilham
contohnya juga sederhana tentang apa? Ilham atau insting ini. Saat kita sakit, ya Pak, saat kita sakit, Allah memberi ilham kepada kita apa Pak? Untuk mau minum obat. Itu insting apa? Itu berupa ilham. Karena kalau kita nggak diberi ilham, ya kita sudah tahu sakit, tetapi nggak diberi keinginan untuk minum obat, itu bahaya. Saat kita lapar, ya Pak ya, kita lapar ini sudah 2 hari nggak makan, tetapi nggak diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau insting untuk keinginan untuk makan. Ada nggak Pak? Ada terjadi saat kita sakit nggak mau makan itu Pak ya. Tahu diri ini sakit. Ya, semua orang nganjurkan makan Pak. Tapi saya enggak itu gitu loh. Makan tuh enggak ada keinginan. Itu apa? Berarti dia sedang tidak diberi insting atau al-ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini musibah Pak. Musibah. Kenapa dikatakan musibah? Saya jadi teringat. Kita tahu bahwa kita itu banyak hajat dalam hidup ini, contohnya gitu ya. Ya karena kalau apa kita ingin apa menjelaskan bahwa seorang hamba yang sedang tidak diberi ilham insting untuk berbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu musibah bagi dia. Contoh nggak mau makan, ya nggak mau minum obat saat sakit. Ya karena itu apa jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita tahu bahwa dalam hidup ini banyak hajat, banyak keperluan, Pak ya. Tetapi terus kita juga tahu bahwa setiap apa doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu itu semua. Tetapi kita tidak diberi apa ilham oleh Allah untuk mau berdoa. Dalam hidup ini ada Pak ya hamba yang tidak semangat berdoa, tidak bergairah dalam berdoa, ada. Padahal kita mengetahui semua hajat kita itu banyak ya Pak ya. Keinginan kita itu banyak dalam hidup ini. Tetapi kita apa? Enggak semangat dalam berdoa. Bahkan enggak ada gairah dalam berdoa. Itu artinya apa? Hamba ini tidak diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita teringat sebuah perkataan dari Sayyidina Umar ya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Saya tidak khawatir ya. Saya tidak khawatir kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Beliau enggak khawatir Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketika saya tidak mampu untuk berdoa. Enggak mampu di sana apa Pak? Enggak tertarik untuk berdoa gitu loh Pak. Jadi perkara doa itu bukan masalah dikabulkan atau tidaknya dulu gitu. Mau nggak kita berdoa itu ilham dari Allah. Karena orang yang mau berdoa itu dia sudah diberi keistimewaan oleh Allah mau berdoa gitu loh. Jangan pikirkan dikabulkannya dulu. Itu sangat menarik sekali. Jadi begitu Ustaz. Lalu apakah malaikat Jibril berperan dalam hal itu? Kalau ya ini menurut saya gitu ya. Sangat jelas sekali kalau itu malaikat Jibril ini memang khusus untuk wahyu ilal anbiya war rusul ya. Kalau selain itu kepada makhluk, kepada hewan itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kalau di dalam surat Al-Qadar tadi ya, pada zalat malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Itu kan berarti turun di malam Qadar ya. Malaikat Jibril Ya. untuk mengatur segala urusan dengan izin Tuhan. Nah ini maksud saya apakah masih ada peran ya Kak? Pada saat itu soalnya malaikat Jibril turun juga. Ruh itu ke malaikat Jibril ya. Iya. Ini malam Qadar. Malam Qadar itu kan bulan Ramadan. Iya. Artinya kan setiap tahun. Ya menurut saya ini saya lihat dari surat Al-Qadar saja ini. Berarti apakah ini menurut saya nggak berpikir. Kalau menurut saya berarti masih berperan malaikat Jibril. Menurut saya boleh jadi Ustaz. Jadi boleh jadi tidak berperan, boleh jadi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya yakin dalam masalah ini ada banyak pendapat ya. Saya yakin Pak ya, dalam kitab tafsir itu bukan satu kata saja ya.
Dan kita tafsir itu juga tidak satu. Kita lihat dalam ke tafsir Baghawi, kemudian At-Tabari nantinya, kemudian Al-Alusi, kemudian Mafatihul Ghaib misalnya gitu kan, karangan apa Fakhrur Razi gitu kan, kemudian Al-Alusi, Al-Baghawi. Jadi kami yakin ya dalam hal ini tidak satu pendapat ya, dan kita diperbolehkan apa istilahnya memilih gitu kan, mau bahwa misalnya seperti yang saya pahami tadi bahwa wahyu itu memang terkhusus untuk para nabi dan rasul ya, itu satu pendapat. Boleh jadi akan kita temukan nanti, mungkin ini sebagai itu juga bagi saya nanti Ustadz dan Bapak Ibu ya, tugas bagi saya ngecek ya di kitab-kitab tafsir gitu kok ya, makna apa istilahnya auha tersebut ya. Alhamdulillah ya, kita dapat tugas juga dari soal dari Ustadz Abdul Halim. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi gambaran sederhananya Bapak Ibu, kalau bicara masalah tafsir gitu ya, pendapat sangat banyak sekali dalam kitab tafsir. Boleh ini, boleh ini, boleh ini gitu. Insya Allah kita kuatkan nanti di pertemuan yang lain. Sangat bagus sekali, alhamdulillah. Yang kedua, ya, jika kita bertemu dengan Rasulullah saat ini gitu kan, atau dikatakan oleh orang seandainya Nabi masih hidup saat sekarang ya, itu sebenarnya itu Pak, apa istilahnya, gambaran menguji bagaimana kecintaan kita kepada Nabi ya, terutama setelah tragedi kemarin gitu Pak ya, Nabi dilecehkan, Nabi dihina gitu loh. Kalau memang kita cinta kepada Nabi gitu kan, tentu kita akan berontak gitu ya. Kemudian kita akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah tahu bahwa Nabi itu orang yang pertama dalam hati setiap mukmin dan mukminah. Kemudian kalau seandainya Rasul hidup zaman sekarang, tentulah ya, misalnya Nabi di kota Madinah sekarang, kalau orang pergi ke kota Madinah mungkin dipeluk-peluk Nabi gitu Pak ya, ada pagar membatasi, pagar itu dibongkar semua oleh orang, pokoknya pengen bertemu Nabi. Itu sebagai apa Pak? Sebagai ungkapan rasa cinta gitu ya Mas sebenarnya. Ya kalau diminta lagi gitu kan, apa yang kamu ingin sampaikan? Ya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah gitu ya, para sahabat itu sering dan banyak mengatakan, wahai Nabi, ya, aku ingin bersamamu di sorga. Itu dia. Kalimat yang paling mantap Pak gitu kan. Mau soleh, mau enggak gitu Pak ya. Pokoknya ya, mau banyak amal mau enggak, wahai Nabi gitu kan, aku ingin bersama baginda di surga. Artinya apa? Dia pengen ngambil kesempatan dengan Rasulullah gitu ya. Ya mungkin layak atau tidak dia masuk surga terserah lah, yang penting aku bersama baginda di surga, itu doa Allah. Bagus Pak, subhanallah. Yang ketiga ya, dari Pak Abi syahid ya. Kalau kita lihat ya dalam realitanya ini sesuai dengan ilmu manusia kita ya Pak ya, yang sangat terbatas gitu ya. Kenapa syahid itu mereka tidak akan merasakan pedihnya sakaratul maut? Itu tadi Pak. Ya, terutama syahid yang berperang di jalan Allah Pak, itu dia. Ya, karena syahid itu kan dalam hadis kan juga ada kategorinya. Ada syahid karena sakit yang berkaitan dengan perut ini Pak. Nah, al-batn atau al-mabtun ya. Sakit apa aja lah. Kemudian para ulama juga pernah menyampaikan bahwa sakit kanker itu juga termasuk pahala syahid gitu Pak ya. Tetapi kalau sakit-sakit begini sepertinya ya akan merasakan juga gitu loh sakaratul maut. Atau orang yang tenggelam ya, itu sama dengan syahid ya Pak ya. Atau ibu yang melahirkan ya, itu juga mati syahid. Atau orang yang tertimpa itu syahid Pak. Dalam gambaran hadis tertimpa gedung itu mati syahid. Atau seorang petani yang sedang pergi ke kebun kemudian pohon menimpa dia, angin kencang, itu mati syahid. Cuman yang kita pahami betul gitu ya, orang yang tidak akan merasakan sakaratul maut itu yang mati di medan perang. Wallahu alam, itu sepengetahuan kita lah yang sederhana ini Pak. Mungkin ada juga pendapat-pendapat yang lain mengatakan ya. Tapi bagaimanapun banyak pendapat ya, tentu semua hamba ingin
ingin mengharap kepada Allah gitu kan, matikan dalam keadaan syahid, kemudian kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tidak merasakan sakaratul maut gitu kan. Pertanyaannya, mungkinkah kita tidak merasakan sakaratul maut? Mungkinkah? Mungkin, Pak. Sakaratul maut itu artinya bukan mautnya, Pak, tetapi susahnya menghadapi sebelum mati. Itu makna sakaratul maut. Sakarat itu sakar itu mabuk. Ya. Ya, artinya itu sakar itu mabuk. Jadi ketika menghadapi mati itu, kebanyakan hamba itu seperti orang mabuk. Boleh jadi kesakitan atau enggak sadar diri gitu Pak ya, atau bagaimana, seperti orang mabuk, sakaratul maut. Kenapa mereka seperti orang mabuk? Karena memang beratnya atau memang mengerikan atau sakitnya, itulah makna dari sakaratul maut ya. Bermohon kepada Allah, insya Allah dengan husnuzon kepada Allah, yakin kepada Allah. Hindari kami ya Allah dari sakaratul maut gitu Pak ya. Susahnya, beratnya menghadapi mati tersebut. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh keyakinan kita yakin gitu dalam berdoa kepada Allah, mudahkan, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Sekian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Pak Habib. Peristiwa yang kejadian di Prancis yang memancung keinginan Nabi itu, kemudian dia ditembak. Nabi itulah pakai termasuk syahid. Kalau menurut saya Pak ya, itu kita kembalikan kepada niat dia. Jika dia memang memancung itu ya, bertindak itu dengan rasa cinta kepada Nabi, membela Nabi kita gitu kan, bukan karena yang lain, bukan karena untuk terkenal atau apa-apa, insya Allah gitu lah, insya Allah kita pasti dia mati syahid ya. Saya yakin itu ya. Kalaupun ada yang berpendapat lain ya tidak apa-apa ya, karena memang sangat jelas sekali gitu kan. Berarti apa, gairahnya, cintanya kepada Nabi itu sangat itu sekali gitu kan. Nampak dia orang melecehkan Nabi, langsung di itunya Pak ya, tanpa ngomong-ngomong lagi. Mungkin ada cara lain gitu kan, cara lain boleh-boleh saja. Ya, seperti kata para ulama, kita sampaikan kepada orang yang melecehkan Nabi itu, diajarkan sunnah Nabi dulu gitu loh. Ini cara yang lambat sepertinya kayaknya tuh. Ajarkan hadis dulu begini Nabi itu gitu kan. Boleh, ya, itu cara. Tapi yang cara pemuda ini mungkin cara dia gitu loh. Aku nggak rela Nabi itu dilecehkan, dia dibalasnya langsung. Sesuai dengan niatnya. Jika dia niatnya baik, insya Allah dia syahid. Ya. Amin Allahumma amin. Gitu saja Pak. Baik para jemaah semuanya, demikian pengajian ini. Mari kita selalu menjaga diri kita dan selalu menghadiri pengajian di Masjid Jabal ini dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu terjaga dan selalu menghadiri kajian-kajian di manapun termasuk di masjid ini, sehingga kita akan mempunyai ilham ya Pak Ustaz, ya ilham insting. Jadi kita selalu diingatkan terus oleh Allah untuk selalu berharap meminta kepada Allah meminta perlindungan baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Demikian Bapak Ibu semua, mari kita akhiri sama dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.